Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Andreaya, NIM 2305080058. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang BJT. Nah, jadi transistor BJT atau transistor bipolar. Transistor merupakan diode dengan dua sambungan atau junction. Sambungan itu membentuk transistor PNP maupun NPN. Transistor ini juga disebut transistor bipolar karena struktur dan prinsip kerjanya tergantung dari perpindahan elektron di kutub negatif mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bi sama dengan 2 dan polar sama dengan kutub. Adalah William Shockley pada tahun 1951 yang pertama kali menemukan transistor bipolar. Ujung-ujung terminalnya berturut-turut disebut emitor, base, dan kolektor. Base selalu berada di tengah di antara emitor dan kolektor. Nah, selanjutnya itu ada PNP dan NPN transistor. Disebut sebagai transistor PNP maupun NPN karena konfigurasi sebagian di atas. Nah, seperti gambar pada ini. Selanjutnya ada bias DC. Transistor bipolar memiliki dua junction yang dapat disamakan dengan penggabungan dua buah diode. Emitter base adalah satu junction dan base kolektor junction lainnya. Seperti pada bipolar, arus hanya akan mengalir hanya jika diberi bias positif, yaitu hanya jika tegangan pada material P lebih positif daripada material N atau forward bias. Pada gambar ilustrasi NPN berikut ini, junction base emitter diberikan bias positif, sedangkan base kolektor mendapat bias negatif atau reference bias. Jadi ini IC atau sama dengan arus kolektor, IB arus base, IE arus emitor, VC tegangan kolektor, VB tegangan base, VE tegangan emitor, VCC tegangan pada kolektor, VCE tegangan jepit kolektor emitor, VEE tegangan pada emitor, VBE tegangan jepit base emitor, ICBO arus base kolektor, VCB tegangan jepit kolektor base. Nah, selanjutnya ada arus bias. Arus bias memungkinkan elektron dan hole di difusi antara kolektor dan emitor menerjang lapisan base yang tipis itu. Sebagai rangkuman, prinsip kerja transistor adalah arus bias base emitor. Yang kecil mengatur besar arus kolektor emitor. Bagian penting berikutnya adalah bagian caranya memberi arus bias yang tepat sehingga transistor dapat bekerja optimal. Ada 3 cara untuk memberi arus bias pada transistor, yaitu rangkaian CE atau common emitter, yang kedua CC atau common collector, dan yang ketiga CB atau common base. Pada arus transistor, dari hukum Kirchhoff diketahui bahwa jumlah arus yang masuk ke satu titik akan sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Jika teorema tersebut diaplikasikan pada transistor, maka hukum itu menjelaskan hubungan IE sama dengan IC plus IB. Persamaan tersebut mengatakan arus emitor IE adalah jumlah dari arus kolektor IC dengan arus base IB. Karena arus IB sangat kecil sekali atau disebut IB kurang dari IC, maka dapat dinyatakan IE sama dengan IC. Nah, selanjutnya ada alfa. Pada tabel data transistor atau data box sering dijumpai spesifikasi alfa DC. Yang tidak lain adalah alfa DC sama dengan IC atau IE. Definisinya adalah perbandingan arus kolektor terhadap arus emitor. Karena besar arus kolektor umumnya hampir sama dengan besar arus emitor, maka idealnya besar alfa DC adalah 1.
Namun, umumnya transistor yang ada memiliki alfa DC kurang lebih dari 0,95 sampai 0,99. Selanjutnya ada beta. Beta didefinisikan sebagai besar perbandingan antara arus kolektor dan arus base. Beta sama dengan IC per IB. Dengan kata lain, beta adalah parameter yang menunjukkan kemampuan penguatan arus atau current gain dari suatu transistor. Parameter ini dapat tertera di data box transistor dan sangat membantu para perancang rangkaian elektronika dalam merencanakan rangkaiannya. Nah, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama rangkaian equivalent DC rangkaian Fischl bias. Untuk memudahkan analisis, tentukan titik kerja transistor Q dan hitung arus kolektor AC dan tegangan kolektor emitor rangkaian equivalent rangkaian bias. Jadi diketahui VC sama dengan 5 volt, VRC sama dengan 15 kurangi 5 sama dengan 10 volt, AC sama dengan 2 mA, RC sama dengan 5K ohm, FBE sama dengan 0,7 V. Jadi yang dicari adalah rangkaian IB dan VCE. Jadi IB sama dengan IC per beta sama dengan 2 mikroampere, 2 miliampere dibagi 100 sama dengan 20 mikroampere. Sedangkan FCE sama dengan VC dikurangi VBE sama dengan 5 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan 4,3 volt. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.